Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Aulia dari kelas R2C dengan NPM 2021 1550115. Pada video sejarah kali ini kita akan membahas tentang revolusi industri di Inggris. Simak terus ya. Pada video kali ini, poin-poin yang kita pelajari adalah yang pertama, apa pengertian dari revolusi industri? Kedua, bagaimana sejarah awal revolusi industri? Apa saja latar belakang yang terjadinya revolusi industri? Bagaimana saja tahapan perkembangan industri pada masa itu? Bagaimana dampak yang diakibatkan dari revolusi industri? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pengertian revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan yang terjadi di dalam proses produksi, di mana metode pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tangan atau menggunakan manusia digantikan dengan mesin. Karena menggunakan mesin, barang yang dihasilkan dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat, karena mesin dapat bekerja dalam waktu 24 jam. Selain itu, revolusi industri ini berdampak pada berbagai bidang kehidupan, baik pada bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Latar belakang dari revolusi industri. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris yaitu sekitar tahun 1760 sampai 1830, yaitu ditandai dengan adanya sebuah penemuan yang dilakukan oleh James Watt, yaitu penemuan mesin uap yang menggantikan tenaga manusia ataupun hewan menjadi tenaga mesin dalam proses produksi. Kemudian revolusi industri ini menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan ke segala penjuru dunia. Revolusi ini membawa perubahan di dalam berbagai aspek kehidupan bagi seluruh penduduk dunia. Berikutnya, revolusi industri terjadi karena disebabkan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor eksternal terjadinya revolusi industri yang pertama adalah terjadinya revolusi pengetahuan, yaitu dengan ditandai dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu ditunjangnya dengan adanya lembaga-lembaga riset yaitu The Royal Society for Improving Natural Knowledge dan The Royal Society of England. Selanjutnya, faktor internal terjadinya revolusi industri. Yang pertama adalah revolusi agraria, yang mana perubahannya sangat dirasakan pada masa itu oleh masyarakat Inggris, yang mana revolusi agraria menjadi pemicu hadirnya revolusi industri di Inggris. Yang kedua adalah Inggris memiliki kekayaan yang melimpah, ya terutama batu bara dan biji besi. Di samping itu, Inggris juga mempunyai kekayaan wool yang menunjang industri tekstil pada masa itu. Yang ketiga adalah munculnya paham ekonomi liberal di Inggris yang menetapkan persiapan masyarakat menuju suatu zaman industri. Artinya paham ekonomi liberal di Inggris itu memberikan peluang bagi perkembangan industri-industri baru di Inggris. Yang keempat adanya situasi politik yang stabil. Karena adanya Revolusi Agung tahun 1688 yang mewajibkan raja bersumpah setia kepada Bill of Rights, sehingga raja yang tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan persetujuan parlemen. Karena itu, pemerintahan Inggris menjamin keamanan seluruh warganya untuk menjalankan aktivitas perekonomian tanpa rasa takut. Yang kelima, adanya penemuan baru di bidang teknologi, yang mana dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi, yaitu misalkan adanya alat-alat pemintal, mesin uap, mesin tenun, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah terjadinya arus urbanisasi yang besar, karena para penduduk percaya kalau di kota itu mempunyai tingkat yang layak bagi mereka. Selanjutnya ada beberapa tahapan perkembangan industri pada masa revolusi industri di Inggris. Yang pertama ada sistem domestik, atau biasa dikenal dengan home industry atau kerajinan rumah.
Dalam tahap ini, para pekerja menghasilkan barang-barang di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki. Lalu upah yang diberikan oleh para pemilik usaha itu disesuaikan dengan jumlah barang-barang yang mereka hasilkan. Lalu berkembang menjadi sebuah manufaktur atau pabrik karena diperlukan tempat khusus bagi para pekerja agar mutu barang yang dihasilkan dapat terjamin. Dan sebuah manufaktur atau pabrik ini didirikan dengan puluhan tenaga kerja dan pada umumnya berada di belakang rumah pengusaha. Yang ketiga adalah tahapan pabrik. Biasa ditemukan pada saat ini. Tahapan pabrik sudah menggunakan mesin dan tempatnya juga di daerah industri. Jumlah tenaganya berjumlah puluhan bahkan ratusan. Dan juga sistem pabrik ini dapat menghasilkan jumlah barang yang banyak. Selanjutnya, revolusi industri pada masa itu menghasilkan berbagai jenis penemuan. Yang pertama ada kumparan terbang atau flying shuttle yang diciptakan oleh John Kay pada tahun 1773. Pemerintahlah yang dapat berlangsung secara cepat. Yang kedua ada mesin uap yang ditemukan oleh James Watt yaitu pada tahun 1769 menghasilkan penemuan lokomotif. Ada kotongin atau diciptakan dengan Whitney pada tahun 1794 yaitu merupakan alat pemisah biji kapas dari serabutnya. Selanjutnya ada cap silinder yang diciptakan oleh Thomas Bell pada tahun 1785. Kain putih dapat dilukis pola kembang 200 kali lebih cepat. Mesin tenun merupakan penyempurnaan dari kumparan terbang yaitu ciptaan Edmund Cartwright pada tahun 1785. Selanjutnya ada mesin pemintal benang atau biasa disebut spinning jenny yang diciptakan oleh James Hargreaves pada tahun 1767 dan Richard Arkwright pada tahun 1769. Barang yang dihasilkan dapat berlipat akibat dari mesin tersebut. Revolusi industri memberikan dampak bagi berbagai kehidupan. Yang pertama di bidang sosial, yang adanya peningkatan urbanisasi. Karena perkembangannya industrialisasi menimbulkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru. Sebab di kota industri tampak menjanjikan kehidupannya yang layak. Maka banyak petani yang desa pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Kedua, upah buruh semakin menurun akibat banyaknya pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah pabrik tersebut. Yang ketiga, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Yang keempat, adanya kesenjangan antara majikan dan buruh. Selanjutnya adalah munculnya revolusi sosial, yaitu akibat adanya huru-hara yang disebabkan oleh akibat pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjamin perbaikan nasib kaum buruh dan orang miskin. Selanjutnya adalah dampak dari bidang ekonomi. Barang melimpah dan harga murah. Yang kedua, perusahaan kecil gulung tikar akibat terlalu banyak pabrik. Yang ketiga ada perdagangan semakin berkembang. Keempat, transportasi makin lancar. Pada bidang politik munculnya gerakan sosialis yang disebabkan kaum buruh yang diperlakukan tidak sewenang-wenang pada masa itu. Mereka mulai berusaha untuk memperbaiki nasib mereka dan membentuk organisasi yang disebut gerakan sosialis. Selanjutnya adalah munculnya partai politik. Itu adalah upaya memperjuangkan nasibnya, maka kaum buruh itu terus menggalang persatuan. Itu juga ditambah dengan kuatnya kedudukan kaum buruh pada parlemen membuat didorongnya sebuah wadah perjuangan politik yakni Labour Party atau Partai Buruh, yang mana partai ini berhaluan sosialis. Selanjutnya munculnya imperialisme modern sebab kaum pengusaha mempunyai pengaruh yang kuat dalam pemerintahan sehingga memainkan imperialisme demi kelangsungan industrialisasinya. Lalu lahirlah imperialisme modern ini atau biasa disebut dengan perluasan daerah-daerah sebagai tempat pemasaran hasil industri, mencari bahan mentah, penanaman modal yang surplus dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang murah.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.